Siku Keluang. Siku Keluang. Uut berada buat ngurusin hal-hal yang tidak diurus sama orang di pinggiran kan gitu ya. Ya lebih sering di pedalaman daripada di kota gitu. Siku Keluang itu kita bangun Uut Heri Ade itu bangun di 2011. Bang Heri Budiman, Ade Greden. Ya, anti-render. Oke. Dasarnya kalau flashback, kalau Uut pribadi di kurun waktu 2005 sampai 2006, sastra di Riau itu stuck. Tidak nyaman dengan kondisi berkesenian di Riau. Jadi pengen jadi antitesisnya. Yang paling keren tuh sebenarnya Melawan Asap. Ya, Melawan Asap 2014, 2015. Dan aku salah satu. Kamu tim buzzer bukan ya? Buzzer. Saya tim buzzer saat itu. Marta, dirimu. Terus ada kegelisahan bersama. Ya kalau nggak ada yang memulai menginisiasi, kupikir ya begitu-gitu aja kan ya. Aku takut ngomong sama Uut. Dia ini bisa tahu kita kayak gimana. Serem aku. Terus kakak juga ya, dia memang kadang-kadang suka begitu. Dan alhamdulillah Uut ketemu psikiater yang sekarang dia sangat open minded dan dia menyadari bahwa ada orang-orang yang memang memiliki kondisi seperti Uut ini yang. Terus pernah ada kejadian ini kan Uut ekspedisinya ke daerah-daerah ya, Uut ya. Lebih banyak pengalaman di luar. Suku Anak Dalam pernah ya Jambi ya? Enggak ya. Talang Mama. Ke Talang Mama sini. Talang Mama itu dari 2011 sampai tahun lalu masih. Terus 2012. Ya, sama juga Kampar Kiri ke Rimbang Baling. Pernah punya pengalaman mistik kayak gimana, Uut? Kok jadi kayak banyak kita ngobrolnya jadi ngobrol mistik lebih menarik. Banyak ketemu. Uut jadi belajar bahwa berbeda tempat itu berbeda bentuk. Oh ya? Ya, bersuku-suku. Oke. Kultur juga berbeda. Sama seperti yang kalau Uut ke Syria. Ada? Ya ada dong. Juga kayak orang Arab. Juga kayak orang Arab di situ. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu, aku taunya Uut, tapi Budi Utami nama aslinya. Kenalnya lewat terlalu banyak sebenarnya yang bisa diceritakan dari Uut. Kupikir orang yang cukup memberikan warna berbeda buat orang Pekanbaru. Karena suka bergerak dengan cara yang berbeda, tidak peduli apa kata mereka, yang penting kami bergerak dengan cara kami dan itu membuat perubahan. Ya, itu menarik. Selamat datang Uut. Selamat datang, terima kasih, thanks for having me. Iya. Oke Uut, sebenarnya yang aku tahu tentang Uut tuh sebenarnya cewek yang rada tomboy, kan gitu kan. Gabung sama Siku Keluang, lebih banyak pakai celananya daripada pakai roknya, pakai celana lapangan, terus bergumul lumpur, itu yang kutangkap gitu loh. Tapi setelah ngobrol banyak, setelah aku coba stalking dikit-dikit, wah ternyata banyak hal yang berbeda, dan kita bakal ngobrolin itu. Oke. Siap. Uut, kita punya kebiasaan gini, Uut mungkin coba kasih tahu kita sama penonton golongan muda sedikit sejarah dari lahir sampai kuliah sampai akhirnya sampai sekarang gitu. Iya, jadi Uut itu lahir di Pekanbaru. Itu last minute sebenarnya karena waktu itu papa masih jadi camat di Midai. Jadi Midai, Serasan, pulau-pulau kecil masih Riau ya dulu ya, belum dulu dipisah masih Riau. Ya. Jadi dia di antara sananya dikit udah Pontianak sebenarnya. Dan lebih banyak orang ke Pontianak kan bersekolah daripada ke sini. Benar. Dan situ dan itu waktu itu kapal itu 1 bulan 1 kali ke Pekanbaru. Jadi waktu itu mama sudah hamil besar, papa lagi pendidikan waktu itu. Bu bidannya harus ngikut pendidikan di Pekanbaru. Mama langsung ya udah saya ikut aja. Akhirnya makanya lahir di Pekanbaru dan memang katanya sih dulu katanya cowok yang bakal lahir. Sehingga
lihat kan time-nya itu kan memang pas Budi Utomo lahir 20 Mei. Kalau Budi Utomo, organisasi Budi Utomo 1908 ya, aku 1980. Siap. Makanya ya udah gampang Budi Utami lah gitu. Jadi Budi Utami karena berdirinya Budi Utomo. Siap. Itu dan sekolah ya dari kecil setelah papa tidak jadi camat terakhir itu di Batu Bersurat yang kemudian ditenggelam jadi PLTA. Udah tenggelam ya. Terus papa balik ke sini ke Pekanbaru ya jadi PNS seperti biasa. Ya sekolah TK di sini, SD, SMP, SMA, kuliah baru keluar. Kuliah SD di mana? SD itu ada 2. Menarik. Terus SD 2 itu SD dekat rumah 011, terus kemudian SD Islam di Yayasan YLPI yang UIR punya karena mama waktu itu sudah mulai kuliah. Berarti pindahnya S1. belum karena kelakuan ini ya. Karena kelakuan sih. Jadi kelas 3, nah naik kelas 4 terus adalah sesuatu ya udah pindah sekalian gitu karena mama juga kuliah waktu itu udah mulai kuliah untuk ambil S1. Nah SMP kelas 1 7 SMP. Nah, ini menarik nih. Coba jelasin kok bisa kelas 1 7 SMP ini gimana Kurang lebih 7 SMP ya, yang Uut ingat aja sih. Karena ingat, berarti SMP ada kemungkinan 8 ya. SMP 4 itu yang gue ingat 1 minggu 3 hari. Di situ. SMP 4 sini ya. Terus. Nah sempet di Duri, SMP 1 Duri. Jadi dititipkanlah si anak yang. Enggak, tunggu. Ini itu kenapa kok cuman segitu lamanya di sana? Di SMP kelas 1 itu? Iya. Kenapa mesti pindah? Ya ada kelakuan lah. Bandelnya itu tidak lebih ke tidak membolos itu ya enggak ya. Cuman rebel. Berantem. Iya. Iya, karena dari awal cowok kemungkinan ya dilihatnya ya. Iya dan terus pindah ke Duri. Sempat masih kelas 1 ini akhirnya ya udah dititipin ke adiknya mama yang memang kerja di Chevron di Caltex waktu itu. Karena dia terkenal di keluarga kami, dia salah satu jadi mama itu keras, nah dia itu lebih strict lagi. Jadi ya udah sama dia, tapi di sana cuma beberapa bulan kan menjelang kenaikan kelas 2. Di sana ya alhamdulillah tidak ada berantem, tapi ya gitu. 7 tapi itu baru 2 loh. Ada yang pokoknya pindah-pindah lah ya. Pokoknya pindah-pindah. Ada SMP Seruni sempet, SMP 4 sempet, SMP 1 Bengkalis apa di mana gitu ya. Sempat ya. Sempet, tapi ya gitulah. Seharusnya Ut masuk sekolah, Ut malah di Pekanbaru ya waktu di Bengkalis gitu. Jadi kalau SMA? SMA aman, alhamdulillah. SMU 9. Cuma 9. SMU 7, SMU 9 yang dekat SD-mu gitu. SMU 001 bukan? Enggak ya? Aku SD Senaplan aku. Oh, beda. Oh ya. SMP aku Ronggo, SMA di Abdul. Nah, SMP di Ronggo kelas 2-nya. Begitu kelas 2 kan ditarik pulang nih ke sini ke Pekanbaru. Uut. Berarti kita ketemu dong mestinya. Mungkin ya. Iya. Kayaknya. Uut. Nah, kelas 2-nya SMP 14 di Ronggo sampai kelas 3 tamat. Terus Bu Halimah ya? Hah? Bu Halimah. Iya, Bu Halimah benar. Itu Bu Halimah. Terus di SMP 14 berantemnya ada sih tapi nggak ketahuan. Jadi aman lah sampai habis. Terus SMA oke. Kuliah 5 kampus, 5 jurusan berbeda, 5 tempat kuliah berbeda. Tentu nggak masalah berantem lagi dong pindah-pindahnya. Bosan. Jadi niatnya dari Pekanbaru tuh mau masuk FSRD ITB. Apa tuh? Fakultas Seni Desain, Seni Rupa dan Desain punya ITB. Terus? Jadi ke sana kemudian nggak jebol di tahun pertama itu. Jadi kan untuk FSRD semuanya kita ujian bersama nih. Terus kemudian saringan untuk pertama itu sekitar 130-an ya kalau nggak itu ITB. Nanti 146 terbaik itu masuk ITENAS. Terus masuk STSI Bandung ya dulu namanya ya. Uut lupa juga. Nah Uut di tahun itu jebolnya di STSI Bandung. Tapi Uut ambil desain fashion.
di Susan Budi Harjo Fashion School di Pascal waktu itu setahun. Jadi siang UUD di sana, malam UUD ke kampus ITB sama senior itu belajar gambar lah. Siap. Untuk persiapan tahun depannya. Nah tahun depannya UUD ikut lagi, lulusnya di 146 orang dari 7.000 tahun itu untuk ITENAS. Oke. Dosennya dosen ITB pada saat itu, tapi memang di ITENAS gitu. Nah itu setahun UUD tinggal. Kalau Mama UUD nganggapnya UUD begini apa tanggapan dia? UUD? Marah. Dan UUD nyikapinnya gimana? Ya memang tetap harus pindah. Ya memang nggak apa-apa marah, itu konsekuensi. Iya. UUD, apa namanya? Itu nggak ada yang selesai. Ada yang selesai. Ada yang selesai pariwisata. Itu setelah jadi dari ITENAS UUD mau ke Jogja nggak boleh. Terus iseng nganterin kakak lagi mau S2 di Malaysia. Iseng-iseng ikut wawancara UPM sama UKM. Lulus di UPM. University Putra Malaysia, ambil broadcast. Ya udah. Di situ bachelor kan harusnya 3 tahun ya. S1-nya mereka kan bachelor ya, setahun gue tinggal. Pindah mau balik ke Jogja nih kan, karena Jogja yang belum dapat nih kan. Mama sakit. Jadi mama suruh pulang ke sini, terus mama ya keluarlah ultimatum itu nggak boleh meninggalkan Riau sebelum ada yang selesai. Siap. Jadi akhirnya ambil pariwisata karena ada jalan-jalannya. Itu selesai, D3 itu selesai dan alhamdulillah UUD megang sih untuk jurusan nilainya. Siap. Terus kemudian mulai, nah UUD itu kan menulis dari SMP. Nama baru diseriusin itu ketika UUD ditarik pulang ke sini sama mama itu tahun 2001. Tadi kan SMP udah mulai nulis ini, aku mau nariknya karena kan aku bakal aku ngelihat bahwa UUD tuh ternyata banyak puisi-puisi yang dibuat itu ya masuk ke macam-macam lah. Antologinya banyak gitu loh. Ada di majalah Sastra Sagang, ada di Melaka dan Riau, buku antologi puisi Selat Melaka kan ya. Kompas Bentara Budaya, Rumah Hujan. Rumah Hujan itu punya UUD sendiri, jadi antologi sendiri. Nah, ini jadi penulis Nidurin Karang Awak. Itu Ubud Writers International Festival. Nah, ini Festival. Kan intinya kan seneng nulis gitu loh. Terus ini gimana ceritanya? Apa yang membuat UUD tuh kok tiba-tiba suka nulis gitu loh? Jarang loh orang yang maksudnya orang yang bosanan sekolah itu suka nulis ya. Makanya UUD nggak pernah nulis novel. Nulisnya puisi. Puisi, cerpen. Ya. Itu gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba UUD suka? Memang dari kecil, karena menurut UUD itu sebuah media untuk pelepasan yang pas buat UUD. Dear diary gitu ya? No, enggak. UUD nggak pernah nulis diary. Tapi UUD, kalau dibilang yang ada nggak sih yang lu sesalin, UUD sedikit, karena UUD nggak pernah menyesali apa yang sudah pernah UUD lewatin ya. Cuma UUD sayang karena UUD nggak punya dokumentasi tulisan dari SMP. Nggak terkumpul ya? Nggak, karena UUD baru serius itu ketika tahun 2001 balik ke sini lagi. Pekanbaru. Balik ke Pekanbaru. Itu dan baru, sampai sekarang masih tetap nulis puisi dan cerpen? Cerpen tidak. Puisi? Puisi itu tetap karena UUD memang nyamannya di puisi. Tapi ya seiring waktu kan pergerakan UUD lebih ke aktivisme seni. Jadi puisi juga UUD melihat karya aktivisme seni itu lebih sederhananya begini. Karya seni dia tidak hanya dipandang dari keindahannya apanya. Bukan hanya dipandang sebagai karya seni, tapi bagaimana dia mampu satu memberi pesan, yang kedua bisakah dia membuat perubahan. Itu 3, tentu dia akan bersuara. Ketika dia bersuara, mampukah dia memperlihatkan di mana dia berdiri, pro yang mana, kontra yang mana. Karena nggak ada daerah abu-abu menurut UUD aktivisme seni. Ya kamu harus berpihak. Itu dia salah satu yang sering kita bicarakan adalah seni yang berpihak ya waktu di Siku Keluang gitu. Ya itu mengajak teman-teman untuk ayo
kita membuat sesuatu ya karya seni, karena konstelasi seni dunia sekarang juga kan sudah berubah ya, cair, sistem coding juga bagian dari seni segala macam. Iya. Itu karya Uut yang Uut rasa sangat wah, terus dimasukin kemana terus Uut ngerasa wah bangga banget gitu loh. Itu yang mana Uut? Ya pertama jebol di Ubud Internasional. Kenapa? Itu dianggap paling... Karena itu festival sastra terbesar dunia, salah satu terbesar sedunia. Itu ada sekitar 300 penulis yang diundang dan hanya 24 orang Indonesia yang masuk di dalam 300 itu. Dan Uut salah satunya. Uut di 2011. Berapa orang dari Pekanbaru? 1. Oh iya, wow. Itu dibacain puisinya sama siapa? Dibacain di situ? Di situ dikasih, jadi gini, Ubud Writers, UWRF itu kan, Ubud Writers and Readers International Festival. Dia membuat satu kota Ubud, satu kecil kota Ubud itu menjadi venue-venue. Nah, dari 300 undangan, invitation kan, tidak semuanya yang akan mendapatkan undangan untuk menghadiri welcome party, cocktail partinya mereka, dan Uut masuk di situ untuk membacakan puisi, salah satu puisi Uut. Dan terus kemudian Uut harus mempersiapkan 3 materi yang Uut harus membawakan di 3 sesi diskusi yang berbeda dengan pemateri-pemateri lainnya. Jadi misalnya sesi 1 hari ini Uut bersama 1 dari Jepang, 1 lagi Australia, 1 lagi misalnya dari mana, Iran kah, apakah? Kita ngobrolin satu tema. Nah, 2 hari kemudian misalnya di sesi kedua Uut berhadapan dengan teman-teman penulis dari negara lain juga. Itu gandengan sama yang penulis-penulis yang ya levelnya udah itulah ya. Ya. Waktu itu ya. Dan karena itu makanya setelah itu Ubud Writers International Festival juga mengadakan emerging writers itu khusus untuk pemula, sehingga yang mereka anggap sudah tidak pemula tidak boleh masuk di situ lagi. Senior lah gitu. Senior lah, pada Uut paling males semua. Dan sekarang masih lah ya. Kalau nama puisi itu di sela-sela sunyi-sunyi gitu. Ini ada gitu. Ya, ada 2 buku yang buku puisi yang belum selesai bahkan daminya. Isinya sudah, tinggal cetak. Nah, cetak itu yang harus menabung kan. Iya. Ada 2. Tapi mesti dicetak biar kita punya. Dan ini 2 buku puisi yang berbeda. Mau sekalian dicetak bareng rencananya. Lagi ngumpulin energi. 2. Jadi gini, ada 2 isu di 2 buku ini yang berbeda. Yang satu ya tentang Uut dan teman-teman Uut yang tidak kelihatan. Satu lagi nanti kita masuk situ. Oke, yang satu lagi itu ya memang pure puisi yang lebih kepada puisi itu Uut anggap sebagai media pendokumentasian diri Uut. Jadi lewat satu buku puisi dari tahun berapa sampai tahun berapakah puisi itu dilihat. Nah, itulah yang terjadi. Ada nggak puisi paling mistik? Ya, di satu buku ini. Oh iya. Itu emang cerita mistik semua? Bukan mistik, itu hanya Denny Denny punya kemampuan yang agak aneh-aneh ini. Iya. Jangan nanti dia tahu di sebelah Nanda ada siapa gitu. Enggak, itu di halaman kiri itu ada. Kan tahu deh kan. Nanti kita lanjut ke situ. Itu puisi ya. Ya, aku pikir aku punya insight baru lah tentang puisi. Dan ternyata sampai sebegitunya ada festivalnya, ada ininya ya gitu. ASEAN Korea Festival juga Uut di puisi. Oh iya. Terus Uut juga Siku Keluang. Siku Keluang. Nah, yang aku kenal sama Uut sebenarnya Siku Keluang karena aku yang terlihat di sosial media Uut, di circle-circle-nya aku ya Uut berada buat ngurusin hal-hal yang tidak diurus sama orang di pinggiran kan gitu ya. Ya lebih sering di pedalaman daripada di kota gitu. Coba ceritain Siku Keluang. Siku Keluang itu kita bangun Uut, Heri Ade itu bangun di 2011. Bang Heri Budiman, Ade Greden. Ya, anti render.
Anti render. Oke, kita co-foundernya untuk yang Siku Keluang di 2011. Awal ceritanya pengen bikin itu gimana tuh? Karena kita bikin yuk, itu apa sih alasannya, landasannya? Dasarnya kalau flashback, kalau pribadi di kurun waktu 2005 sampai 2006, sastra di Riau itu stuck. Oh, jadi arahnya ke sastra sebenarnya? Enggak. Sastra jadi stuck sehingga harus bolak-balik sini Sumatera Barat hanya untuk ketemu teman untuk ini ngobrol, diskusi. Itu kayak 1 tahun itu bolak-balik ke sana. Dan kemudian ketika ketemu Harry, ketemu Ade apalagi Ade juga masih kuliah di Jogja waktu itu. Isi ya? Ya, isi. Ini masing-masing punya background berbeda. Tapi kita punya satu keresahan yang mungkin bisa dibilang sama. Kita tidak nyaman dengan kondisi berkesenian di Riau. Bahwa jadi pengen jadi antitesisnya seni. Sebenarnya itu automatically ketika kita merasa tidak nyaman dengan sesuatu keadaan, kita tentu tidak. Ketidaknyamanannya seperti apa nih? Misalnya kita membuat sesuatu dengan teman-teman seniman di sini membuat sesuatu dengan duit yang tidak sedikit, tetapi itu hanya bersifat seremonial. Apa impactnya buat orang-orang di luar? Apa impactnya untuk masyarakat, untuk sosial masyarakat? Atau lebih jauh lagi, apa impactnya untuk misalnya masyarakat adat yang ada di Inhu kah, di Rohul kah, apa impactnya? Dengan duit yang segini dan lu habisin 1-2 malam. Cuma seremonial saja. Impactnya apa? Nggak ada. Itu awal ceritanya. Jadi lebih ke seni ya. Intinya berkesenian dan kebudayaan ya. Jadi seni budaya. Jadi Siku Keluang itu kita punya 3 fokus. Seni, budaya, dan lingkungan. Karena tiga elemen itu tidak bisa dipisahkan. Lingkungan habis, hutan habis, alam habis, budaya tergerus, identitas tergerus, seninya habis. Aku nanyanya agak ini sih. Siku Keluang dari mana sih? Apa sih artinya? Siku Keluang itu kalau di dalam bahasa Melayu itu ada 2. Yang satu adalah salah satu gerakan di dalam zapin, tari zapin. Yang tari zapin itu kan sebenarnya hanya boleh ditarikan oleh laki-laki. Dan dengan gerakan yang tegas. Dan setiap gerakannya tidak banyak, tapi setiap gerakan itu memiliki filosofis. Secara keseluruhan zapin itu dia punya gerakan itu adalah tanda kutipnya adalah bekal si lelaki dalam mengarungi kehidupan. Makanya Pak. Siap. Yang kedua adalah Siku Keluang itu salah satu motif pattern di Melayu. Itu yang garisnya bersifat tidak putus tapi tegas. Tegas gitu. Makanya itu dikasih namanya Siku Keluang ya, karena kita berharap ini sustain ya, maksudnya to be continue terus lah gitu. Dan tegas itu dalam artian kita punya prinsip gerakan sendiri, dan itu sebenarnya hal yang jadi rules di Siku Keluang itu sebenarnya cuma yang utama itu cuma satu, tidak ada ikut. Siku Keluang itu kita bangun menjadi zona netral. Buat siapa saja, teman-teman NGO kah, teman-teman seniman kah, atau yang di luar akademisi kah, apa segala, boleh duduk di sana, boleh ikut ngobrol, boleh ikut diskusi, siapapun. Kita tidak terlibat dengan blok-blok. Tapi ya keren sih, aku kemarin kan pernah nama Siku Keluang ini di luar tuh cukup gede. Ya, alhamdulillah. Terutama di level nasional ya. Internasional sudah? Iya, internasional juga. Di nasional karena aku punya teman. Jadi waktu ASAP. Waktu ASAP terakhir itu kan kebenaran temannya Ramon Yusuf Tungkah. Ya. Brand ambasadornya Eiger kan ya. Eiger. Terus teleponan, temanku bilang temuin Bang Rido di Pekanbaru. Sempat ke rumahmu ya? Ramon ya? Iya. Aku lihat itu. Iya, makanya kemarin kan akhirnya Ramon aku nanya sama Ramon. Ramon langsung nanya, "Bro, lu tahu Siku Keluang gak sih?" Dia ngomong gitu. Terus kenapa? Gue pengen main ke sana dong.
pengen ketemu. Nah makanya waktu itu aku langsung telepon-teleponan sama Bang Budi kan, Bang Heri, ya ketemu gitu loh. Ya di level nasional segede itu impactnya gitu. Sampai Ramon Yusuf Tungka yang kupikir aktor yang cukup idealis, dia tidak, dia tetap dengan gayanya dia di saat perubahan dunia seperti ini kan, dan kupikir itu keren gitu loh. Hebat sih si Kukuluang. Nah itu yang Rimbang Baling tuh project apa sih? Rimbang Baling, jadi gini, si Kukuluang itu dari awal kita nggak punya duit. Kita bergerak dengan kita membuat film dokumenter by contract. Nah, ada yang namanya B Project. B Project itu project unit usaha yang memang as a business. Jadi kontrak bikin profil company profile kah dengan rate yang memang pure business. Tetapi profesional lah ya. Ya profesional. Tetapi kalau bikin film dokumenter di si Kukuluang, khusus untuk teman-teman penggerak aktivis lingkungan, Walhi misalnya, kita punya rate tersendiri. Itulah kontribusi kita, bagian dari kontribusi. Nah, setelah itu kan ada dana yang kita dapatkan dari pembuatan film dokumenter, sebagian saving untuk project, misalnya Rimbang Baling. Kita mulai itu di 2015 sampai sekarang sih. Tapi itu menjadi sub. Bahkan setelah off di 2019 itu masih berjalan. Tapi emang yang paling keren sih aku mikirnya si Kukuluang tuh bisa bawa seniman-seniman level nasional tanpa duit tuh. Tanpa duit ya? Tanpa duit. Nginep di situ. Nginep di sana. Iya kan, main musik di situ. Itu, dan kita cuma mengandalkan jaringan dari awal. Jadi network, bagaimana gerakan berjejaring itu impact-nya luar biasa. Tapi aku agak patah hati sih, maksudku gini. Patah hatinya bukan terhadap si Kukuluangnya, terhadap orang mengapresiasi itu gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya kan itu keren, tapi tidak ya di level kita yang di Pekanbaru Riau-nya tuh nggak terdengar. Justru di level nasional dari luar lebih dikenal gitu. Maksudku masa sih kita nggak bisa mengapresiasi udah sampai Belgia, udah sampai sampai ada turis asing juga datang dan sengaja nginep di situ kan. Prancis dan Jerman. Terus kemudian ada seniman juga dari Rusia, tapi dia base-nya di Pineng, itu sampai 2 kali. Jadi kalau pergi ke Pineng ada mural-mural besar itu mostly itu buatan dia. Ernest Zakarevic namanya. Siap. Gitu. Ngeri. Dan si Kukuluang masih jalan? Masih, alhamdulillah. Dan mereka jadi gini, di 2019 2015 sampai 2019 itu direkturnya. Dan kemudian 2019 mau tidak mau, suka tidak suka harus off. Jadi aku memecat diriku sendiri waktu itu. Berarti sekarang si Kukuluang yang jalan cuman Bang Heri sama itu? Ya ada teman-teman kan, ada Ucin yang memang teater, dosen teater, terus kemudian ada Acong yang memang dia di tunaknya itu di seni rupa, terus kemudian Ade ya anti render. Sekarang mulai berkembang ke anak-anak jaringan yang lebih baru. Keren sih, ya aku berharap ya makin menggila sini ya si Kukuluangnya dengan ide-ide yang unik sih Kukuluang. Aku selalu kaget sama ide-idenya, nggak seperti biasa dan nggak peduli juga orang mau nonton nggak nonton ya pokoknya kami buat. Dan kupikir itu prinsip dasar sih kalau kita pengen mempengaruhi orang. Ketika pertama kali kami bikin diskusi seni yang berpihak itu cuma 3 orang yang datang. Oh iya, dan sekarang lumayan kan ya? Dan apakah itu membuat kita berhenti? Tentu tidak. Ya. Yang paling keren tuh sebenarnya Melawan Asap. Ya, Melawan Asap 2014, 2015. Dan aku salah satu. Kamu tim buzzer bukan ya? Buzzer. Saya tim buzzer saat itu. Iya. Dirimu. Terus ada kegelisahan bersama. Ya kalau nggak ada yang memulai menginisiasi, kupikir ya begitu-gitu aja kan ya. Memang. Tapi ya kerennya kawan, Uud dan kawan-kawan menginisiasi itu dan ngumpulin circle-circle yang cukup berpengaruh mungkin ya. Ya sampai ibu-ibu pengajian juga mau turun. Akhirnya Melawan Asap kita jadiin hashtag. Terus yang paling kerennya tuh begini sih.
Itu Melawan Asap tuh jadi isu internasional. Ya. Dan aku kaget itu masuk ke TV-nya Al Jazeera. Aku setahu Al Jazeera itu cuman TV yang nyiarin perang-perang Arab, gitu kan. Tapi masuk Al Jazeera dan akhirnya kan harus ambil alih pemerintah di situ, dan itu keren. Gue pikir itu movement yang gue pikir tidak perlu anarkis tapi berdampak. Dan itu diinisiasi. Keren tuh, cakep Melawan Asap. Ut nih orangnya nih. Aku takut kita kecepatan habis waktunya karena ngobrolnya enak ya. Karena ada hal yang panjang. Aku ini aja ya, aku buka aja lah ya. Aku mungkin Uut belum mau cerita ini katanya, tapi kupikir nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mana-mana aja. Iya. Minum ya. Founder Heal Indonesia. Nah, ceritain deh Heal Indonesia. Jadi Heal Indonesia itu pikiran dari 2019. Jadi 2019 Uut harus off dari siku keluang. Itu nggak gampang karena kayak kamu punya anak umur 9 tahun kamu harus ninggalin gitu. Karena 9 tahun ya? 9 tahun waktu itu ya, 2019 itu kan nggak gampang ya, karena di siku keluang itu kan tidak ada jam kerja. Itu like 24/7 itu memang tentang siku keluang. Bahkan setelah sekarang Uut baru nyadar dalam 9 tahun Uut di siku keluang itu Uut melewatkan 3 kali ulang tahun ibuku. Oh iya, sampai masih di pedalaman ya gitu. Dan itu Uut off karena Uut harus menurunkan ego untuk, kalau Uut bertahan Uut akan memperlambat gerakan teman-teman. Akan berdampak pasti pada gerakan teman-teman karena kondisi kesehatan waktu itu. Jadi Uut off. Dan Uut bikin surat terbuka juga di media sosial, Instagram maupun Facebook untuk biar teman-teman juga tahu. Nah di situ Uut 3 tahun memang hibernasi, memang off, kayak hilang gitu. Ya, terus muncul Founder Heal. Muncul bukan itu tanpa sebab kan, ada sejarahnya. Ya. Uut pernah ngalamin apa? Ya aku izin mungkin. Karena Uut ngomongnya mau cerita, ya ceritain aja. Uut tuh dulu ini dan ternyata ada ini gitu loh. Ya jadi di 2017 sebenarnya sudah sempat diingatkan dokter bahwa Uut kamu kayaknya sudah harus bertemu dengan misalnya psikolog atau psikiater, karena saya melihat kamu ada sesuatu, dia bilang gitu. Waktu itu bilang mau ngadem dulu aja dok ke Jogja. Ya udah ngadem dulu ke Jogja, nanti kita lihat pas pulang perkembangannya seperti apa, dia bilang gitu. Oke. Jadi Uut bilang sama mama waktu itu, "Ma mau ke Jogja. Kapan?" 2 hari lagi. Udah ambil tiket tuh. 2 hari lagi. Ngapain? Mau kursus sebulan. 6 bulan gue di Jogja. Terus habis itu pulang karena mama mau ada operasi kan tulang belakang. Uut pulang di Desember, di Januari itu sempat Januari Februari mama operasi, kemudian di Juni Uut kena serangan pertama psikosomatis 2019. Serangannya kayak gimana? Like I cannot breathe gitu, kayak Uut nggak bisa. Jadi padahal kayak itu ya, kayak yang Deddy Gobuzer sempat ngalamin yang sama tuh psikosomatis. Dia kira dia mati katanya. Iya. Oke, terus mungkin nafas. sama ya. Iya. Uut merasa Uut tidak bisa nafas dan Uut shaking. Padahal Uut nggak shaking. Oh, rasanya begitu? Rasanya seperti itu. Uut shaking, padahal Uut nggak shaking waktu itu, dan kemudian setelah seminggu Uut nggak bisa Uut minum hanya sedikit, makan tidak bisa, sudah luka di dalam, udah keluar darah. Terus akhirnya dipaksain ke dokter, ya dokter udah bilang ya kamu psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Apa itu gitu kan? Akhirnya akhirnya diarahkan untuk ke psikolog, ke psikolog, dikasih treatment ya, terapi lah kalau di psikolog kan. Terapi, mindfulness terapi yang kayak nggak bisa shutdown pikiran. Jadi ide tuh abis ini, tapi itu bisa berhari-hari. Jadi Uut bisa 2 hari blas nggak tidur.
Itu setelah dengan psikolog Ut ketemu psikiater juga, dan dua-duanya memberikan tes yang dari hasil tes itu ya memang Ut ternyata memiliki kondisi Ut OCD. Oke, apa kemarin? Obsessive compulsive disorder. Itu bipolar ya? No, beda lagi bipolar. Obsessive OCD itu ada 5 kalau nggak salah karakternya Ut, klasifikasinya Ut di Checker. Jadi Checker itu dulu Ut mengira ini hal yang biasa. Ut ngecek satu pintu itu bisa 8 sampai 12 kali. Oh, begitu. Karena nggak yakin, udah belum ya gitu ya? Iya, karena secara tidak sadar Ut merasa itu tanggung jawab Ut. Kamu nggak boleh miss. Nah, di situ ada sedikit yang dokter Ut yang sekarang juga bilang kamu bahwa fail itu biasa. Oke. Tidak ada yang perfect Ut gitu. Gitu. Jadi Ut nggak perfect hidupnya, tetapi ada hal-hal prinsipil yang ketika kita bersepakat untuk A, jangan sampai lu jadi B. Gitu. Nah itu hal yang menurut Ut sakleknya di sana gitu. Kan sebenarnya apapun itu kalau keterlaluan ya pasti nggak bagus gitu kan gitu. Nah itu Ut untuk OCD Ut Checker, terus kemudian ada irisan dengan PTSD, post trauma stress disorder. Apalagi tuh? Aduh, saya bukan mahasiswa kedokteran. Terus habis itu juga Ut ada bipolar. Dan itu hasil tes semua. Tahunnya juga 2018 itu. Bipolar. No, 2000 setelah tes di psikiater. Oke. Jadi itu semua hasil tes. Bukan self diagnose. Terus sempat stres deh. Gitu. Enggak, lebih setelah ketemu. Jadi gini, drop dulu. Ketemu dokter bilang kamu sebaiknya ke psikolog. Nih ya, 2019 itu kan. Setelahnya ke psikiater. Di psikolog dikasih tes hasilnya sama, psikiater kasih tes hasilnya sama. Jadi itu bukan diagnosa sendiri yang sekarang banyak dilakukan orang-orang kan mendiagnosa sendiri ya. Yang ngerasa mereka justru cool, punya gitu. Itu jadi cool gitu kan. Dan itu dia diceritain gitu. Dan semua harus kayak permisif terhadap apa yang kita lakukan. Itu hal yang romantisasi dan glorifikasi mental illness itu adalah ancaman yang paling nggak banget untuk penyintas kayak Ut gitu. Jadi dasarnya rencananya Heal Indonesia ini mau apa yang jadi Heal Indonesia itu akhirnya setelah tarik ulur karena ada pertimbangan besar. Kita hidup di Pekanbaru, like everyone knows everyone gitu, kayak temenmu pasti akan jadi temanku juga gitu. Kita tahu circle segitu-gitu aja. Ketika Ut ngomong bahwa Ut punya kondisi A, B, C, apalagi ini mengenai tentang kesehatan mental, it's not easy. Because jadi ini mereka Heal ini bakal coba menangani apa atau ngurusin lebih apa? Lebih kepada yang pertama memberikan pengertian bahwa ketika kamu punya penyakit mental dan itu sudah divonis dokter ya, bukan diagnosa sendiri, itu bukan aib. Itu sama seperti kamu sakit gigi, kamu pergi ke dokter gigi. Jadi sesimpel itu. Semua orang punya kemungkinan kan untuk dapat itu kayak penyakit aja gitu ya. Sama. Jadi bukan ya, maksudnya kadang orang juga nganggap gila gitu ya. Itu kayak aib. Bukan, itu beda gitu ya. Kayak lebay juga. Nah, si lebay ini kan keluar ketika ada lapisan yang meromantisasi aku bipolar man, aku cool gitu. Itu enggak banget gitu. Jadi pengen ngasih edukasi sama orang-orang yang ngerasa mereka ini orang yang berbeda gitu. Padahal ini cuman kayak penyakit aja. Kebenaran penyakitnya ke kita gitu loh. Kebenaran di Uut ya mungkin dirimu atau siapa ya, nauzubillah min zalik ya. Mungkin sesuatu akan keluar di saat yang kamu tidak ready gitu, tidak siap gitu. Dan di Heal Indonesia ini kan salah satu yang lebih besarnya adalah Uut pengen berbagi bahwa Heal itu kan heal, H-E-A-L. Itu untuk berasal dari healing through art lines. Jadi bagaimana
Dalam seni Ut bisa meminimalisir trigger. Ut bisa yang tadinya harusnya Ut mungkin merasa sesak nafas atau kumat gitu. Kumatnya itu misalnya fatigue kah, ada fase manik kah. Ut bisa meminimalisir itu lewat seni. Dan sementara konstelasi seni di global itu sudah sangat luas. Ayo kamu tinggal pilih yang mana yang membuat kamu bisa mereduce, jadi dia meredusir si trigger kamu ini tadi. Karena berbeda-beda nih, triggernya itu berbeda-beda. Berbeda-beda orang, berbeda kasus, berbeda triggernya, berbeda pemicunya. Dan ini rencananya bakal ngelibatin berapa banyak orang untuk ikut tergabung di Heal Indonesia ini? Sebenarnya setelah si Kukuluang, gue tidak bermaksud untuk membuat tim. Tidak bermaksud untuk bekerja secara tim, tetapi ini lebih kepada lembaga yang mungkin akan dilibatkan itu ya kalau untuk legal ya saudara saja. Siap. Tapi untuk bergerak ya Uut dan mungkin akan ada teman-teman baru yang tertarik dengan ini. Oke, buat kawan-kawan yang ngerasa begitu, kontak. Ya, kalian punya dulu. Teman ngobrol yang banyak, kalian bisa cari tahu dulu. Jadi akhirnya kita nggak ketakutan sendiri ya. Ya, tidak takut dan tidak merasa itu cool. Bahwa kita baik-baik saja, bahwa Uut baik-baik saja iya dengan kondisi ini. Bahwa Uut masih bisa beraktivitas, Uut masih bisa melakukan hal-hal yang Uut suka. Itu iya, tetapi cool dalam artian kamu pengen ada privilege, enggak banget. Iya. Kita sama aja sama yang lain. Sama aja, gitu. Kayak sama mungkin ada orang tua sakit jantung ya ke dokter jantung. Iya. Simpel itu sih sebenarnya. Dan itu bisa disembuhkan? Dikurangin kali ya, bagaimana sih? Jadi ada di dalam Ut pernah. Jadi Ut membaca juga Ut bahkan Ut langganan akademia.edu itu hanya untuk mencari tahu what is wrong with me gitu sebenarnya. Walaupun Ut masih ketemu psikiater ya sampai sekarang setiap bulan. Jadi Ut jadi tahu nambah ilmu bahwa apa sih yang ada di badan Ut, apa sih yang Ut lakukan. Ada psikiatri budaya ternyata ada, dan di situ Ut baru tahu bagaimana budaya kemudian reshape orang untuk menjadi sebuah bentuk yang memiliki identitas seperti beda budaya ya beda ini. Siap. Ut kan banyak yang bilang ini aku lebih tertarik buat ngomongin supranaturalnya dia sih ya. Jadi kan apa ya, Ut tuh sering kan ada ini Ut ya, orang kadang-kadang dokter juga Ut mungkin cerita ya, bahwa Ut punya pengalaman spiritual ke dokter gitu. Dokternya percaya karena memang dokter itu psikiater Uut yang sekarang itu mengharuskan pasien baru tidak boleh datang sendiri. Jadi dia tidak mau dengar versi si pasien, dia harus ada komparasi dengan versi orang lain. Dan kebetulan yang nemenin Uut ke situ juga mengiyakan. Kakak, soalnya harus orang terdekat, apakah itu suami, tunangan kah, istri kah, orang tua kah gitu. Terserah. Tapi Uut bawa kakak waktu itu, dan kebetulan waktu itu si dokternya juga Dokter Ade juga bilang, Uut kayaknya setelah membaca tes ya, terus ngobrolin hasil tes itu di awal-awal sih. Memang ada ketakutan itu bahwa kemudian apa dari hasil tes terus jadi schizofrenia ya, kemudian kesimpulannya ada ketakutan itu ya. Uut mengaku ya ada ketakutan itu. Tetapi kemudian dokter ya itulah mungkin Allah mau nunjukin enggak Uut gitu kan. Dia bilang Uut kayaknya kamu lebih cocok di bareng sama teman saya untuk konsultasinya. Dia bilang gitu. Nanti saya rujuk gimana katanya gitu. Si dokter Ade ini kan laki-laki. Uut cuma bilang gini, Uut nggak suka perempuan dokter. Uut nggak suka berhubungan sama perempuan. Dia langsung kayak, kok tahu gitu? Kok kamu tahu dia perempuan? Terus Uut cuma ya nggak tahu aja. Terus aku takut ngomong sama Uut. Dia ini bisa tahu kita kayak gimana. Serem aku. Terus kakak juga ya, dia memang kadang-kadang suka begitu. Dan alhamdulillah Uut ketemu psikiater yang sekarang dia sangat open minded dan dia menyadari bahwa ada orang-orang yang memang memiliki kondisi seperti Uut ini yang. Terus pernah ada kejadian
ini kan Uut ekspedisinya ke daerah-daerah ya, nih ya Uut ya. Lebih banyak pengalaman ke di luar. suku anak dalam pernah ya Jambi ya? No, enggak ya. Talang Mama. Ke Talang Mama Talang sini. Mama itu dari 2011 sampai tahun lalu masih. Terus 2012. Ya, sama juga Kampar Kiri ke Rimbang Baling. Rimbang Baling. Pernah punya pengalaman mistik kayak gimana, Ut? Kok jadi kayak banyak kita ngobrolnya jadi ngobrol mistik lebih menarik. Banyak ketemu. Jadi belajar bahwa berbeda tempat itu berbeda bentuk. Oh ya? Ya, bersuku-suku. Oke. Kultur juga berbeda. Sama seperti yang kalau ke Syria. Ada? Ya ada dong. Juga kayak orang Arab. Juga kayak orang Arab di situ. Oh ya. Oh ya. Ya. Kalau yang bentuknya manusia, menyerupai manusia ya, dia kan jin itu sebenarnya. Jin kan berbentuknya berbeda-beda. Oke. Ada bentuk kayak gimana? Aku benar-benar kalau misalnya waktu ekspedisi kebudayaan Sungai Kampar 49 hari di sungai, belum jalan darat, itu ada yang bentuknya segini. Aku kok takut kalau misalnya jalan-jalan ke hutan sama dia. No. Aku ngeliat muka udah aman Aman, insya Allah aman. Terus tadi cerita lanjutin. Iya, kayak misalnya yang kayak waktu ekspedisi yang Kampar itu, ketemu dia bentuknya setinggi ini, bulu pegang kayak kayu gitu. Kayak tongkat ya? Iya, bulunya lebat sekali. Kayak fluffy gitu, kayak kalau di kalau dipeluk tuh kayak fluffy gitu. Kayak meluk panda gitu kali ya? Ya mungkin ya gitu. Itu terus ada lagi ya di mall banyak. Di mall ada? Banyak. Di mall itu paling sering itu yang suka nyuri energi. Maksudnya? Mencuri energi kita. Manusia kan punya energi. Jadi apa efeknya buat orang yang kecurian energinya? Capek. Oh gitu. Bisa sakit. Oh. Bisa capek. Di mall justru banyak itu. Di mall ada. Rumah sakit sudah lah ya memang. Pasti ya. Kantor-kantor. Karena dia suka sekolah, darah apa gitu yang jorok gitu ya. Itu beda sebagian. Ya? Dia enggak semua. Jadi dia bersuku-suku. Dia berlayer-layer. Jadi ini dunia kita. Anggaplah ini pembatasnya yang orang bilang dunia lain, dimensi lain itu. Nah, di sini ada layer-layer lagi, ada lapisan-lapisan lagi. Yang paling sering ketemu? Yang paling penampakan itu ya layer pertama. Jadi yang paling kasar di antara yang halus gitu loh, kurang lebih. Nah, semakin dia halus, semakin dia dalam, mereka memiliki peradaban, mereka memiliki pendidikan, mereka punya teknologi juga, mereka punya agama, mereka juga taat dengan agamanya masing-masing. Itu tahu dari mana tuh? Hah? Iya kan tahu dari mana? Dia ada agama, ada itu. Ini. Janganlah, nggak berani aku. Ampun aku. Kalian mau dijadiin ini? Nggak apa-apa. Aku nyaksiin dari sini biar Uut ituin. Itu sebenarnya proses panjang. Jadi ada fase-fase denying gitu loh, denying yang memang nggak mau kondisi ini. Denying, setelah denying itu adalah fase superioritasnya ada. Gue bisa nih gitu. Sombong. Ya, terus kemudian fase takut. Takut kenapa? Takut dulu baru superior ya. Takut. Jadi denying, takut, superior. Sekarang biasa aja. Sekarang itu setelah Ud bilang Allah, ini Allah yang kasih, dan Ud yakin setiap yang Allah kasih, bahkan kejadian buruk sekalipun, tidak mungkin tidak ada kebaikannya. Jadi Ud kembaliin ini ke Allah. Kalau Allah bilang hilang. Kalau Allah bilang ada. Kalau Allah bilang Ud ngeliat. Kalau Allah bilang mengizinkan Ud tidak melihat, ya tidak bakal ngelihat. Ud mau fokus segimana juga. Ya, gitu. Tapi ada maksudnya ada ya nggak ritual sih bahasanya. Maksudnya ya aku lagi pengen lihat aku pengen lihat gitu bisa. Kalau sekarang gitu tuh bisa ya udah. Kalau sekarang kalau Allah izinin lihat. Ud nggak mau bilang, Ud bisa lihat, itu sesuatu yang menggiring Ud kepada tingkat sombong. Nggak, aku pengen bikin orang-orang di sini cemas aja sudah. Ada di halaman sebelah. Ini sebenarnya satu jalan ada. Yang mulai dari hotel. Di jalan itu jalur dia kayaknya ini. Sih. Makanya agak jarang sih buat kesini.
Jangan kalian tanya, kalian tuh sering malam lembur. Yuk bikin itu. Kalian lembur, kita bikin konten baru, namanya konten mistik. Uut tuh, Uut pernah diajak loh buat gabung di acara apa Uut? Kayak gitu lah dunia lain gitu di jari. Apa gitu zaman dulu ya. Dan itu Uut masih itu masih berada di fase yang denying dan takut. Jadi Uut bilang Uut mau hidup Uut baik-baik saja. Tapi nggak bisa ditolak ya. Ternyata Uut nolak itu ya, kemudian muncul fase superioritas itu kan kayak wah gue bisa nih. Dan 3 fase itu tidak membuat Uut nyaman, tidak membuat Uut tenang. Baru ketika fase di mana Uut bilang semua terserah Allah, alhamdulillah Allah kasih Uut kekuatannya dari Allah. Uut bisa kontrol. Uut bilang kamu pulang dulu, Uut nggak mau ketemu kamu, pulang gitu. Harus kita yang pegang kontrol. Terus kalau pernah nggak kejadian ibaratnya, oh ternyata ada gunanya nih aku bisa kayak gini? Nggak ada gunanya karena kalau kita nggak, maksudnya ada nggak satu kasus ternyata kan Uut kan nggak minta nih kayak gini nih. Ya kayak misalnya ada orang hilang biasanya. Iya, misalnya kayak gitu deh. Misalnya kayak kalau orang banyak orang bawa masalah pengobatan, semuanya kan banyak orang sekarang masih percaya sama yang kayak gitu. Masih. Kalau Uutnya aja yang tidak membuka diri untuk itu kan, tidak memproklamirkan bahwa aku begitu. Banyak nggak yang maksudnya ada nggak hal-hal ternyata ada juga gunanya ya gitu loh gitu. Dari awal itu gini, dari awal ketika menyadari ini fase denying itu adalah Uut bilang Uut tidak mau mengasah, dan sampai sekarang Uut tidak mau mengasah. Jadi mengalir aja. Mengalir aja karena Allah yang kasih ya. Mau nambah jadi 80% tiba-tiba gini kata Allah kun ya fayakun kan. Selesai. Terus gitu. Tadi yang bantu ternyata Om bantu kan Uut gitu. suka solo traveling sendirian. Jadi bisa kayak 21 hari ninggalin Pekanbaru gitu. Misalnya, dan sukanya ke pedalaman, misalnya ke Sulawesi. Sulawesi itu sukanya kayak misalnya ke pedalamannya itu kalau kemarin Uut ke kaki Gunung Latimojong. Di ada Barakan, namanya ada Bone-Bone, ada kampung-kampung sekitar situ. Nah di situ dan pulang dari sana. Nah temen yang di sana itu kan biasa ngesar ya kalau untuk gunung gitu di Latimojong. Sempet lah waktu itu dia nelfon. Cuma cerita pada awalnya, iya nih lagi ngesar, orang hilang di mana di Latimojong. Udah berapa hari? 3 hari, 2 hari kalau nggak salah. Cowok cewek? Cowok. Berapa orang? 1. Oke lah gitu. Itu nggak ada ngomong apa-apa. Ya udah dulu gitu. Terus cuma kayak ya ada visual aja sih. Gitu. Luar gitu. Terus telepon. Tahu kelihatan orang apa gimana sih? Enggak ya? Satu tempat. Yuk telepon si teman, Bang, coba deh kamu ke batas yang ada sudah tidak ada vegetasinya, terus ada batu sebelah kiri kayaknya, itu agak besar lah lumayan. Kayaknya di situ mungkin ya, Udah bilang gitu. Karena dia bilang, aku udah lewat, abang udah lewat situ gitu. Coba deh ke sana lagi. Ya ketemu di sana. Orang itu. Hebat ya. Yang hebat Allah mah. Kita mah kagak ada apa-apa. Kadang-kadang kita kayak gitu ya. Ya apa namanya? Kayak pengen lah aku jadi kayak Superman gitu kan. Tapi kita nggak tahu bahwa tugas Superman tuh berat. Mending jadi kayak gini aja lah. Dikasih lihat kayak gitu, came lewat dekat kuburan came banyak yang ditengok. Iya, ya maksudnya ya tapi itu kemudian tidak membuat, alhamdulillah Uut berada di fase ini dan Allah kasih Uut berada di fase ini yang membuat Uut tidak terblok dari kegiatan apapun yang Uut mau. Iya ya. Tidak takut keluar, tidak takut. Masih tahun lalu masih riset bolak-balik ke Talang Mama, masih sendiri ya karena sekarang kerjanya non-tim. Orang Talang Mama kayak orang itu tahu nggak? Dia Uut gitu. Dari pertama kali Uut masuk di 2012, nggak pakai declare ya, mereka tahu sendiri ya. Orang-orang itu kan biasa gitu kan. Karena terbukti gitu. Jadi kayak aku sebenarnya misalnya salah satunya adalah pemangku adat di sana. Aku sebenarnya tahu Uut, cuma aku tak bercakap. Maksudnya pakai bahasa mereka ya, tapi kurang lebih seperti itu. Terus ada pemuda-pemudanya yang bilang, pertama kali kakak kesini beda kak, katanya gitu.
Tapi Ut memang nggak mau declare kayak gitu sih. Gitu. Sampai kayak kemarin ada hal-hal yang sebaiknya tidak perlu tahu. Jadi gini, sesuatu yang mistis itu di Indonesia kan menjadi sebuah, ya tidak menyalahkan kalau kita berbicara dalam konteks bisnis, misalnya film sangat menguntungkan karena apa, orang memang sangat suka gitu. Tetapi kalau untuk di teman-teman dekat ya tidak menyarankan, bukan hanya film Indonesia tapi juga film apapun itu, karena itu di bawah alam sadar kita dia nempel visual itu, dan mereka bisa copycat itu. Oh ya? Ya, copycat itu. Mereka bisa. Misalnya kamu ngelihatnya misalnya yang orang kita tahu itu misalnya kuntilanak ya, yang disebut dengan kuntilanak gitu, yang diistilahkan dengan kata kuntilanak itu. Terus kamu nonton filmnya tentang kuntilanak, alam bawah sadarmu nyimpan, alam sadarmu berasa oke, udah selesai nonton, ya memang filmnya inilah gitu misalnya ya, serem gitu. Tapi kan nggak ada, di alam sadarmu nggak ada. Tapi alam bawah sadarmu nyimpan. Nah, efeknya apa? Mereka bisa copycat itu. Either mereka maksudnya? Iya, jinnya. Oh, oke. Either kamu memang ketemu yang sukunya atau bentuknya seperti itu, atau memang dia yang memang mau nakutimu dengan tahu yang ada di kepala kamu. Oke. Jadi secara psikologis juga kurang bagus. Dan lucunya, ketemu teman-teman yang menyukai, mau itu podcast mistis kah, mau itu film mistis, film yang serem-serem horor itu, mereka penakut. Mereka bilang aku tuh takut, nanti tapi kayak penasaran. Ke toilet tuh minta temenin gitu loh. Ya kayak anakku gitu tuh. Iya, tapi tiba-tiba ke siang hari lari dia. Ngapa? Takut ada hantu, nanti Pak takut. Karena dia lihat TikTok, ini TikTok hantu ditengok aja terus juga gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu nggak baik, bukan nggak boleh ya, nggak baik lah. Suruh nonton Blackpink aja. Ya itu ya sebenarnya kayak gitu sih. Kita lebih banyak yang takut, tapi karena penasaran jadinya nonton. Dan ini nggak pernah kepikir, maksudnya gabung sama kawan-kawan terus membuat sebuah kelompok yang akhirnya memanfaatkan kemampuan ini untuk lebih diiniin menjadi untuk membantu orang banyak lah. Pernah kepikiran gitu? Itu kan kalau membantu orang banyak enggak sih. Enggak ya. Tapi pokoknya kalau orang datang gue bantu aja gitu aja. Enggak, kalau Allah bilang Uut harus bantu, Allah pasti kasih Uut jalannya. Oke. Jadi Uut lebih kepada ngikutin aja sih kalau sekarang. Kalau pulang dari sini kemudian ada yang ngikut di belakang, misalnya kamu nyetir sendiri kan jarang kemana-mana sendiri gitu. Ada yang langsung dia mukanya langsung. Ya, misalnya ada yang ini ya juga nggak apa-apa gitu. Ya, okay. Ya memang Allah takdirkan. Daun jatuh aja kan. Karena izinnya ya, apalagi mereka yang mau numpang ya udah numpang sampai simpang ya udah lo turun gitu. Kan numpang mungkin capek gitu kan. Aku tuh bukan ini, aku mikirnya capek loh. Pertanyaan begini nih seru gitu loh. Maksudnya kita jadi penasaran. Cuman aku takutnya lari dari konteksku gitu. Golongan mistis ya? Ya jadi bukan golongan muda nih. Sampai ketemu di golongan mistis. Lucu tuh kalau jadi. Ya kan kita bikin satu konten lagi. Namanya golongan mistis kan? Ya. GM juga. Ya, bukan golongan muda tapi golongan mistis. Golongan mistis tapi bisa ini ada ininya, ada komunikasi sama yang dengar gitu. Lu boleh kasih apa gitu. Ini aku saranin ya, abis ini hilang gitu. Enggak mau bahas ya kayak gitu. Ut atau lagi Ut. Cuman mungkin ini agak sensitif ya. Dan aku juga udah mengonfirmasi Ut mau kan ngobrolin ini. Ut ngelihat feminis dalam pikiran, dalam perspektif Uut, dalam pemahaman Uut seperti apa sih? Udah benar nggak sih orang nganggap feminis per hari kita ini? Mau ngomongin gender berarti, isu gender ya. Ya kalau tentang kesetaraan gender ya di badan Uut udah selesai.
Kenapa selesai kayak gimana maksudnya itu? Ya Uut bukan orang yang belajar agama secara khusus. Karena kan sekarang banyak nih yang ngerasa pengen kesetaraan kan gitu. Di dunia seni juga begitu. Ya, dan itu benar-benar mau karena kemarin kan aku sempat ngobrol sedikit dan Uut kayaknya punya perspektif beda kan, dan aku pengen buka itu di sini. Oke. Aku karena gini sih. Kayak di inilah ya, kayak di partai politik lah ya kan, banyak yang berusaha pengen hak perempuan tuh 30% dan malah kesempatannya mereka bisa disamain aja gitu. Tapi permasalahan di Pekanbaru bukan itu. Permasalahan di Pekanbaru. Orangnya? Nah, itu dia. Nggak ketemu orangnya gitu loh. Lah 30% aja dikasih slot wajib aja nggak bisa kita tutupin. Nah, itu kan berarti ada sesuatu apa yang salah? Dan Uut ngelihat itu seperti apa sih sebenarnya? Dan benar nggak sih? Gitu. Nah, sejak Uut di Siku Keluang itu kan Uut satu-satunya perempuan. Oke. Yang lain laki-laki. Tim juga laki-laki semuanya. Apakah Uut tidak pernah membuka kesempatan untuk perempuan? Pernah 2 kali dan 2 kalinya fail. Karena apa? Drama. Oke. Di Uut no drama, itu rules-nya no drama. Cut itu langsung, yang drama-drama itu cut. Terus kemudian kalau perspektif gender ya, kesetaraan gender. Ya Uut banyak punya teman-teman yang terutama di nasional yang memang mereka memang feminis ya. Ininya, dan kita so-so aja, bagus-bagus aja gitu. Tapi bahwa kemudian Uut memiliki pemahaman sendiri dan prinsip sendiri memandang isu gender ini, apalagi kesetaraan gender ya. Di forum nasional Uut bicara bahwa kan ditanya nih Uut gimana, kan orang pada tahu dunia kerjanya seperti apa, terus cowok semua gitu kan. Ya Uut bilang ya, waktu itu sempat mikir, nih yang mau didengerin, mereka mau dengerin apa mau Uut jujur gitu kan. Akhirnya Uut memilih untuk jujur dan Uut bilang, ya kalau di badan Uut itu udah selesai. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya begini, dari kecil di rumah itu juga Uut berempat bersaudara, Uut paling kecil, 3 di atas Uut cowok, terus 2 cewek. Yang cowok itu abang Uut satu-satunya. Siap. Dari kecil Uut ngelihat dia juga nyuci piring, dia juga nyapu. Nah sampai sekarang sampai tadi biasa aja gitu. Nggak ada nggak ada perbedaan yang parah gitu. Nah kemudian habis itu Uut kan mencari juga ya, walaupun Uut tidak belajar agama secara khusus, Uut juga pasti mencari ya, kita pasti berproses ya, sisi religi kita pasti berproses. Dan menurut di Islam udah selesai soal kesetaraan itu. Kesetaraan itu bukan berarti belas mangkapok, sama seperti kita membicarakan keadilan, tidak mungkin 50-50. Tapi keadilan itu yang sesuai porsi. Sama, kesetaraan juga sesuai porsi. Kalau tidak sesuai porsi, mungkin mungkin Ridho juga punya rahim, Uut juga punya rahim. Gitu loh. Ya kan? Tapi dirimu tidak punya rahim. Dan itu secara penelitian kan tahu tingkat kesakitan ibu yang melahirkan itu seperti apa. Dan itu melewati ambang batas manusia. Bisa. Makanya katanya cowok nggak akan sanggup gitu. Nggak akan sanggup. Nah, dan itu kan kenapa ya, kalau Uut balik lagi ya Allah lebih tahu, makanya dia create kita seperti itu. Apakah menangis? Jadi kira-kira ada beberapa movement apa ini yang di dunia yang minta kesetaraan dalam versi mereka tuh masuk akal nggak menurut Uut? Kalau Uut sampai sekarang menurut Uut sudah banyak bergeser. Udah banyak bergeser. Kita bisa baca tentang feminisme. Kapan itu feminisme lahir? Ketika dia lahir pada masanya, iya, memang dia dibutuhkan. Sekarang paham ini dibutuhkan. Nah, seiring berjalannya waktu, berkembangnya kehidupan, sosial, budaya, segala berubah. Jadi beda ya. Ketika kita ngomong, dia tidak menjadi relevan lagi. Jadi bukan hanya menempatkan setara itu kan seperti ini ya, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau sekarang seolah-olah seperti ini. Coba dibenturin gitu ya. Ada segelintir Uut merasa ada upaya itu.
Tapi beda lagi ketika kita berbicara itu kan akan turunannya akan banyak ya. Ada KDRT, ada kemudian diskriminasi, ada kemudian intimidasi. Nah, waktu berbicara di pertemuan seniman perempuan itu juga label tuh, seniman perempuan. Kenapa tidak seniman aja? Dan kita berbicara karya, bukan gender, bukan jenis kelamin, tapi berbicara karya. Lu seniman, nggak peduli lu cowok, nggak peduli cewek, karya lu bagus, oke, kita bahas karyamu gitu. Cakep. Nah itu. Nah kemudian di Lombok itu bilang, presentasi apa yang mau kerjakan dan mereka bilang, kakak gimana? Kakak diintimidasi nggak? Merasa ini nggak kesempatannya? Ya enggak. Justru di timku mungkin Uut yang mengintimidasi mereka gitu loh. Maksudnya lebih cowok daripada cowok yang lain ya. Maksudnya manajer tim ya memang tugas Uut gitu. Buat melakukan itu gitu. Dan Uut bilang bahwa kita kenapa harus selalu bilang beri dong ruang untuk seniman perempuan. Sementara yang kita inginkan adalah kesetaraan. Kenapa kita membuat label? Siap. Itu labeling itu kan membentuk sebuah equalsnya itu kan sama dengannya adalah ketika kita membuat sebuah label, kita menempelkan label ke sebuah barang, berarti dia berbeda dari barang lainnya. Nah, sebagai pembeda ya. Pembeda. Padahal itu tidak diperlukan ketika kita berbicara kesetaraan, persamaan misalnya. Siap. Itu kan jadi auto kritik ya, jadinya siap. Itu kan jadi ya itu sih. Siap, cakep. Jadi kita kan benar kau bilang waktunya nggak cukup, udah 60 menit. Ini masih ada resiliensi bencana, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, resiliensi bencana. Ya, dia Uut salah satu wakil ketua. Wakil ketua di resiliensi Lembaga Resiliensi Bencana MDMC Muhammadiyah Provinsi Riau. Wah, itu. Jadi tanggap bencana. Iya, buat orang-orang yang nggak bisa diam kayak Uut nih mestinya memang harus dipegang nih sama orang-orang penting biar perubahan tuh muncul. Jadi kalau enggak ya rugi kalian. Dia bisa bergerak sendiri. Oke, terima kasih Uut. Terima kasih udah datang. Makasih. Ya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di event-event yang lain ya. Podcast yang tadi? Apa ya itu kalau itu Nanda nanti kalau podcast yang aneh-aneh yang dunia-dunia lain Nanda lah aku takut. Oke, terima kasih Uut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.